Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Hanif, tempat belajar cara jitu menjawab soal. Pada video kali ini kita kembali membahas tentang latihan soal tes intelijensia umum sebagai persiapan tes CPNS 2021. Sekedar informasi, soal-soal yang kami berikan nantinya adalah soal yang langsung disadur dari situs resmi BKN atau chat.bkn.go.id/simulasi. Soal-soal ini adalah soal-soal simulasi atau biasanya kisi-kisi yang biasa dikeluarkan secara resmi oleh BKN. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke soal nomor yang pertama. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang yang panjangnya 32 cm dan lebar 18 cm. Panjang sisi persegi tersebut adalah berapa cm? Ya. Nah, dia bilang luas persegi panjang itu sama dengan luas persegi ya. Nah, luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Ya. Nah, kalau persegi itu adalah luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, diketahui panjangnya persegi panjang itu adalah 32 cm. 32 cm dikali 18 ya, lebarnya kan 18. Nah, ditanyakan adalah panjang sisi persegi tersebut. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu berapa luas persegi panjang tersebut. Nah, luas persegi panjang adalah 32 kali 18. Nah, 32 kali 18 itu kan kalau 32 kali 10 itu adalah 320. 32 kali 8 itu adalah 3 kali 8 itu langsung saja kita hitung sini 6 1 ini 24 25. 320 tambah 256 itu adalah 5776. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi tersebut. Artinya apa? Ini kan sisi-sisi ini di option ini, yang mana sisi kali sisi ini yang sama dengan 576. Nah, tidak perlu kita cari satu-satu ya. Nah, kita cara berhitung cepatnya adalah teman-teman kali saja ujungnya dulu ini. Sisi kali sisi, ini kan sisinya. Artinya 22 kali 22. Artinya ujungnya 2 kali 2 itu adalah ujungnya hasilnya pasti 4. Sedangkan yang kita mau adalah ujungnya 6. Maka ini pasti salah. Nah, sekarang yang option B. 3 kali 3 itu 9. Ujungnya pasti 9. Maka ini juga pasti salah karena kita butuh 6. 24. 4 kali 4 itu adalah 16. Ujungnya pasti 6. Maka ini bisa benar. Bisa ya? Delta itu adalah 256. 25. 5 kali 5 itu adalah 25. Maka ujungnya pasti 5. Maka ini pasti salah. Bisa ya? Sekarang 26. 26 itu 6 kali 6 itu 36. Ujungnya pasti 6. Maka menyisakan sisa 2 jawaban. Charlie atau error. Nah, sisa kita uji salah satunya saja ini. Jadi kita bisa misalkan 24 dikali 24. Kita hitung saya 24 kali 24. Ini kan 24 204 16 1 4 kali 2 itu 8 tambah 1 9. 2 kali 4 itu 8. 2 kali 2 itu adalah 4. Sini 6 7. Terus ini 5 7. Nah, apakah sama dengan ini? Maka jawabannya adalah Charlie. Oke ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Ini adalah dia bilang 20% dari P adalah 2M dan 45% dari P adalah 1/2N. Berapa persenkah M ditambah N dari P? Nah, sekarang untuk memudahkan perhitungannya, kita ubah saja P ini
bisa 20% dari P. Misalkan kita ubah di sini 100. Jadi 20% dari 100. 20% dari 100 itu pasti 20. Adalah 2M, sama dengan 2M. Artinya M-nya sama dengan berapa? 10 ya. Bisa ya? Nah, sekarang 45% dari P adalah 1/2N. 45% dari P ini kan 100, kita misalkan 100. 45% itu dari 100 adalah 45. Itu sama dengan 1/2N. Bisa ya? Maka N-nya itu adalah 90. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen M tambah N dari P. M tambah N itu berapa? 90 tambah 10 itu adalah 100. 100 M tambah N-nya dari P itu adalah 100 dikali 100%. Maka ini adalah 100%. Jawabannya adalah error. Oke ya? Gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan siswi di suatu kelas berturut-turut adalah 5 dan 7. Jika nilai rata-rata di kelas itu adalah 6,2, maka perbandingan jumlah siswa dan siswi adalah jika mendapatkan soal begini, cara kerjanya dia begini ya. Oke, saya bagi dulu di sini ya. Rata-rata, rumusnya rata-rata kan ini dasarnya. Rumusnya rata-rata, kalau kita mau mencari rata-rata itu adalah jumlah murid, jumlah nilai keseluruhan murid ya. Kalau kita mau cari rata-rata kelas itu dibagi dengan jumlah keseluruhan murid. Bisa ya? Oke, jumlah nilai murid dibagi dengan jumlah murid. Nah, sekarang jumlah nilai murid itu didapat dari mana? Nah, kita diketahui kan kelompok siswa dan siswi itu rata-ratanya adalah 5 untuk siswa, siswi itu adalah 7. Nah, untuk mendapatkan jumlah nilai siswa itu adalah jumlahnya siswa dikali dengan 5 dan jumlahnya siswi dikali dengan 7 ya. Kita misalkan siswa ini adalah X, siswi ini adalah Y ya, maka jumlah nilai siswa itu adalah X dikali dengan 5 atau 5 kali X. Bisa dah? Nah, ini baru untuk nilai siswa. Bagaimana dengan nilai harus ditambah dengan nilai siswi karena kita mau cari rata-rata kelasnya. Nah, jumlah siswi itu kan adalah Y. Rata-ratanya adalah 7. Maka jumlah nilai siswi itu adalah 7Y. Bisa ya? Dibagi dengan jumlah murid keseluruhan. Murid keseluruhan adalah siswa dan siswi. Siswa kan X, kita misalkan X ditambah dengan Y. Rata-rata kelas, rata-ratanya berapa? Diketahuilah rata-rata kelas itu ya, dalam satu kelas itu adalah 6,2. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan jumlah siswa dan siswi, artinya perbandingan X dan Y-nya. Makanya kita perbandingkan X, misalkan X dan Y. Nah, kalau dapat seperti begini, ini sudah mudah dikerja ya. Tinggal kita sederhanakan. Nah, kita kasih pindah ruasnya ini yang di bawah ke atas sebelah ke kiri ya. Nah, langsung kita kalikan 6,2 kali X itu menjadi 6,2 X ditambah dengan 6,2 Y. Bisa ya? Itu sama dengan 5X ditambah dengan 7Y. Nah, kita kasih sama ruasnya yang sama, X dan X, Y dan Y. Ini 5X kita kasih pindah ke sebelah kiri, ini 6,2Y kita kasih sebelah ke kanan. Nah, karena 5X ini pindah sebelah kiri, 6,2X menjadi kurang ya, kurang 5X itu menjadi 1,2X. Bisa ya? Sama dengan ini 6,2 pindah, jadi 7 kurang 6,2 itu berapa? 0,8Y. Bisa ya? Nah, saya kasih naik ke atas lagi. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita kasih hilang komanya semua. Jadi kita kali 10 semua menjadi 12X sama dengan 8Y.
Y. Kita sederhanakan, bagi berapa? Bagi 4 misalnya sini. Bagi 4 ya. Jadi 3x menjadi atau 2y. Nah, maka perbandingannya yang didapat adalah perbandingan x bandingnya adalah 2 banding 2 banding 3. Maka jawabannya adalah ini. Karena 3x sama dengan 2y, maka perbandingannya adalah 2 banding 3. Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.